Sebelum kita mulai bicara soal bisnis, kita boleh dong kenalan dulu siapa sebenarnya sosok di balik bakso aci Neng Yumna ini. Silakan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan untuk saya sendiri namanya Mas Budi. Nah, jadi saya yang mengembangkan usaha bakso aci Neng Yumna dari tahun 2020 hingga saat ini. 2020. Ya, benar. Berarti dari zaman COVID ya? Iya, jauh sebelum zaman COVID juga, Mas. Udah lama sekali berarti udah sekitaran 5 tahun ya Kak? Iya, OTW 6 tahun. Kalau lebih sering disapa nih apa? Mas Budi aja. Budi. Tapi kan aku udah kenal nih, jadi kan Iya. enak kan panggil kan Om kan? Boleh juga. Nah, soalnya kalau panggil kakak lagi kayaknya Iya, enak kan Om? nggak apa-apa. Oke. Kalau boleh tahu nih, Om Budi berasal dari mana nih? Apakah emang asli Sorong, lahir di Sorong atau merantau? Oh, jadi ini ceritanya lucu sih. Jadi saya tuh lahir dari kota Garut, dari Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Nah, terus Mama tuh nikah lagi di waktu saya SMP kelas 1. Sampai kelas 1. Jadi waktu itu saya sempat ikut ke Manokwari. Jadi sempat sekolah di sana. Oh, jadi dari Garut, Mama nikah lagi terus pindah ke Manokwari. Manokwari. Jauh juga, Om. Ya, itu di tahun 2000. 2000. Iya, berarti 26 tahun yang lalu. Ya. Nah, lama juga. Nah, setelah di sana baru langsung tes CPNS lulus SMA. Jadilah saya PNS Kemenhub. Kementerian Perhubungan. Di bandara. Di bandara. Iya. Itu di Manokwari waktu itu berarti. Tesnya di Manokwari, tapi penempatannya di sini. Penempatannya di Sorong. Lebih tepatnya di Kabupaten Maibrat sih. Jauh sekali. Jauh, Pak. Udah mau jalan berapa tahun ya? Dari tahun 2010 saya PNS gitu. Jadi udah cukup lama. Nah, di tahun 2020 itu baru saya bisa mengenal bisnis gitu. Jadi kurang lebih ada gap 10 tahun. Ya, Sampai akhirnya Om Budi bisa mengenal bisnis nih. benar. 10 tahun. Wih, lama juga ya 10 tahun itu. Berarti sekarang kesibukannya ini selain menjalankan usaha sebagai Ya, sebagai PNS. sebagai PNS. Ya. Mungkin Om Budi bisa ceritakan bagaimana awalnya usaha bakso aci Neng Yumna ini berdiri. Oh, oke. Dari awalnya tuh kok tiba-tiba bisa kepikiran bikin usaha bakso aci? Kan ada usaha lain ini, Ya, kenapa betul. memilih bakso aci? Coba. Nah, jadi begini. Saya tuh suka kagum sama orang Bugis. Suka kagum sama orang Bugis. Ya, mereka tuh jiwa bisnisnya tinggi gitu. Nah, jadi kami kan orang Jawa Barat. Terus kita ngelihat ada peluang, yaitu bakso aci. Nah, jadi kok di Kota Sorong nih nggak ada bakso aci ya gitu. Sudah, kebetulan saya sama istri kan sukanya yang kayak yang pedes-pedes lah gitu. Nah, akhirnya istri saya itu punya teman gitu yang jualannya bakso aci. Nah, jadi dia bilang, oh gimana kalau kita jualan di Sorong? Saya bilang, pertamanya sih saya marah. Kenapa Om pertamanya bisa marah? Kenapa? Karena bakso aci yang 2020 orang jual itu kan, bakso kemasan yang dari luar. Iya, Itu iya, mahal betul. banget. 45.000 dulu itu. Jadi kan sebagai suami marah kan, kenapa kenapa beli makanan semahal ini gitu. Belum lagi jualnya lagi. Nah, terus istri saya bilang, ini bisa peluang bisnis karena saya bisa jual lebih murah daripada harga ini. Karena dia ada teman gitu kan yang jualan semacam begitu. Nah, akhirnya
dia kontak temen lah gitu. Terus ketipu. Baru awal udah ketipu Iya, ditipu gitu kan. sama temannya nih. Sebenarnya lebih tepatnya saudara temennya. Oh, Iya, kan kita kan tahu kan harga-harga itu seperti apa. dinaikin sama beliau maksudnya di up Iya, gitu. sama saudaranya temennya istri saya itu. Akhirnya sudah, karena kita bilang kita nggak bisa berharap sama manusia kan. Jadi kita ngobok-ngobok pasar sendiri. Nah, jadi waktu itu kita riset gitu kan. Karena kita orang Garut ya kita tahu sendiri kan mana-mana yang terbaik. Iya, iya. Mulai dari materi dari cuangkinya, bagaimana yang bagus, mulai dari hal-hal yang lain lah. Terus istri saya juga membuat resep yang lebih otentik yang buatan kami gitu. Jadi itu lumayan cukup ini. Makanya kenapa saya bilang kita harus bisa lebih lebih cari yang lebih terbaik, karena kan kita kan dari asal kampung kita sendiri, Garut. dari Garut. Meskipun di sana juga banyak yang jual, tapi kan yang benar-benar rasanya otentik dan maksudnya yang seger itu tuh agak jarang. Iya, iya. Nah, makanya pas kebetulan istri saya juga paling pintar sih kalau membentuk resep gitu. Jadi ya pas kita riset gitu, wah enak, udah langsung kita launching. Bisa gitu. dijual nih. Iya. Tapi fun fact-nya dulu bukan bakso aci dulu kami namanya. Apa namanya? Bakso cuangki. Aci sama cuanki ini beda. Sebenarnya sih kalau cuangki itu lebih ke toppingnya. Toppingnya. Topping. Jadi kayak topping tuh kayak kerupuk gitu. Itu kerupuk ikan yang kayak dia tuh udah kering gitu. Tapi cuangki tuh banyak macamnya, kayak tahu cuangki. Jadi itu tuh nggak sembarangan ini. Jadi kayak beneran makanannya khas dan itu bentuknya kering semua dan cita rasanya berbeda. Nggak kayak yang lain lah gitu. Jadi dia emang tahunya tahu kering yang dikeringkan dan cita rasanya khas Jawa Barat gitu, khas Garut lah gitu. Iya. Mungkin ya bakso cuangki karena kan dulu kami kan lihatnya bakso cuangki ini kan dia bakso daging, jadi ditambahkan bakso. Jadi cuangki ini sebenarnya toppingnya. Tapi karena kan kita mikirnya kita bentuk satu produk baru namanya bakso cuangki. Jadi baksonya tetap bakso daging. Karena kan kita lihat di masyarakat timur ini kan lebih khas, lebih condong ke bakso-bakso pade-pade kan, kayak bakso daging sapi. Jadi kita hadirkan itu, perpaduan itu sebenarnya. Sebenarnya kalau di Garut sendiri bakso cuangki itu sebenarnya nggak pakai daging. Iya, nggak pakai. Mereka pakai aci. Aci itu tepung ya? Iya, tepung kanji. Tepung kanji, ya. Cuman karena kan di sini untuk isiannya itu agak susah, nggak kayak di Garut kan. Jadi kita pakai daging sapi. Makanya kita launchingnya bakso cuangki. Waktu itu kita posting di Facebook sih, lumayan viral juga tuh. Itu tahun 2020. 2020 ya. Pas zaman COVID orang nggak bisa keluar. Iya, pas sekali itu. Iya. Jadi waktu itu terkenal kan bakso cuangki. Tapi kan namanya kayak genre musik nih. Orang-orang kalau sudah tahu genre musiknya jazz pasti kan larinya kan ke hal itu. Nah, sama nih bakso cuangki. Tetap mereka kan kayak minta, "Kak, bakso acinya mana?" Bakso acinya mana? Akhirnya istri saya bikinlah bakso aci. Pakai kanji kan. Dan herannya itu kan kosongan, nggak ada isian ya. Karena isiannya tadi tidak ada di Sorong. Iya, betul. Nggak ada. Susah ya? Susah. Saya sudah survei ke beberapa tempat itu agak susah. Jadi pada saat kosongan gitu, kita cobain, wih enak banget. Padahal ini kosongan loh. Jadi saya tuh, yaudah yang ini rilis boleh. Jadi gini ibaratnya kita tuh kalau memproduce produk kita harus riset dulu. Kalau beneran dia enak banget, kita berani rilis. Akhirnya dirilis lah bakso aci Neng Yumna. Yang tadinya
bakso cuanki. Jadinya bakso aci. Ya. Oh, jadi gitu. Awalnya dari situ. Sampai sekarang sudah punya haki. Jadi kayak sudah punya hakinya sendiri. sudah punya brand sendiri, sudah diakui dari Kemenhukam Indonesia. Alhamdulillah sih. Soalnya setelah jadi pebisnis baru dipelajari ternyata harus ada namanya haki. Biar orang tidak comot. Iya, itu karena kan di salah satu mall di Sorong sini kan apa? Boleh sebut nggak sih nama mallnya? Boleh. Ya. Kan banyak kan? Iya. Salah satu mall yang di sini kan di Sorong ini kan ada Mall Paragon, pernah undang kami event viral tuh di apa? Di event itu karena lumayan laris. Terus di TikTok juga anak-anak muda-muda tuh Viral tuh. terus dikasih nasihat sama beberapa owner lain, diurusin aja hakinya. Biar aman ya Om. Alhamdulillah dikasih kemudahan dan sudah rilis kemarin. Berarti Haki. udah aman. Itu sedunia loh Pak, bakso aci Neng Yumna tuh. Jadi nggak ada yang bisa nggak ada lagi yang bisa comot namanya. Iya, bahkan kalau di tempat lain misalkan dia pakai brandnya kami terus Bisa nuntut itu. iya betul. Iya, kan? Nah, Sudah terdaftar di Haki. Berarti pendaftaran di Haki ini kapan? Baru? 1 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Ya. Jadi prosesnya memang tidak gampang. Gitu. Itu yang ribet ya. Atau? Iya, sebenarnya kalau ribet enggak. Cuma kan proseduralnya itu kan kita harus membuat surat pengantar dari beberapa perkantoran. Kayak di wali kota. Jadi saya ngurus. Jadi ya ikutin prosedur gitu. Jadi ikutin prosedur, terus waktu itu dicek toh memang kita nggak plagiat dan aman. Ya aman dari segi logo juga sesuai. Masa nggak ada plagiat juga, jadi ya alhamdulillah lolos. Makanya pas kemarin baru rilis sertifikatnya langsung keluar. Itu berapa lama tuh Om ngurusnya? Sampai keluar sertifikat hakinya. Sebenarnya sih idealnya 1 tahun. Lama juga ya? Karena kan begitu pengajuan kan prosesnya mungkin by system tuh kayak ada beberapa langkah lagi tuh dari pihak bagian hakinya sendiri. Nah tapi saya sih hitung-hitungnya nggak sampai setahun. Ibaratnya mungkin 6 bulan lebih apa? 6 bulan lebih. Iya, makanya saya tahu. Iya, makanya saya alhamdulillah orang-orangnya yang pada ngurus belum keluar. Tapi Omnya sudah keluar. Ya, mungkin karena nama anak kan, bakso aci Neng Yumna tuh Yumna anak saya. Oh Yumna itu anaknya Om. Saya kira nama istrinya Om. Oh, bukan. Itu tadi saya baru mau nanya tadi. Ada di list pertanyaanku mau nanya. Sip. Oke. Anak pertama berarti? Anak kedua sih. Oh, anak kedua. Anak pertamanya waktu itu lahir tapi udah jadi tabungan, udah meninggal gitu. Jadi Yumna ini naik jadi anak pertama sih bisa. Kalau Om waktu pertama kali jualan itu langsung buka outlet atau buy online dulu? Buy online. Buy online dulu. Ya. Jadi waktu itu kita jualannya di marketplace di Facebook. Ya. Jadi yang saya senang dari Facebook di Kota Sorong sini, ibu-ibunya tuh aktif di situ. Betul, FB Pro. Iya. Iya, jadi ada yang curhat lah, ada yang ini. Tapi kalau untuk curhat-curhat ya kita no comment lah ya. Kita kasih caption love atau peduli aja. Cuman saya suka itu kalau saya posting produk makanan, mereka tuh antusias gitu. Jadi ini apa? Di mana jualnya? Nah, kebetulan kan kita waktu itu lewat online. Jadi ya sudah. Jadi kita harus rekrut kurir waktu itu. Jadi kalau ada yang order nanti mereka inbox lewat Facebook. Nanti kita list namanya, misalkan kayak 10 orang atau 20 orang. Nanti kurir yang antar. Besoknya baru kurir yang antar ikut rute gitu. Jadi selama berapa tahun Om sistem kayak gitu sampai akhirnya buka outlet? Sampai 2000 berapa ya? 2004 kah apa? 2024. 2024. Iya. Sekitaran 4 tahun ya? Iya. Atau Lebih enak sih kalau online. boleh nggak spill modal awalnya tuh berapa? Oh, udah lama. Biar teman-teman ini punya iya. gambaran gitu loh. Oh, Iya, betul. ternyata bikin usaha itu modalnya awalnya tuh segini. Biar mereka punya patokan. Iya.
Modalnya tuh sebenarnya dibilang kecil juga tidak, dibilang besar tidak juga. 2 juta sih. 2 juta? Iya. Oh ya, tapi kan belum belum kayak nyewa tempat gitu ya. Ya karena makanya saya bilang lebih enak kalau jual online. Artinya kan kita cuman modal bahan baku yang kita jualkan sama kita bentuk produk ya kan, sama packaging aja, itu aja. Jadi lebih minim resiko, minim pembiayaan operasional juga gitu. Kalau kalau awal merintis usaha itu tantangan paling terbesar apa Om? Bagi Om? Mencari orang yang amanah. Mencari orang yang amanah. Kenapa tuh? Kenapa Maksudnya, harus mencari orang yang amanah? Karena kan kita awalnya kan jualan online. Iya, jualan Kan online. kita butuh kurir. Kita butuh kurir. Nah, saya pegawai negeri, istri saya bagian masa produksi toh. Iya, dapur lah. Ya, sekarang bagian kurir siapa gitu. Jadi kita kan harus cari orang yang benar-benar amanah kan, karena kami termasuk orang yang maksudnya Aware ya. iya yang hal-hal begitu. Nah, alhamdulillahnya dipertemukan waktu itu sama kurir kami. Dan dia amanah. Soalnya gini, kalau orderan hari ini diantar, kan uangnya besok. Nah, istri saya suka lupa. Alhamdulillah sama kurirnya ini gitu. jujur ya. Ya, jujur. Jadi tantangannya itu. Kalau Om memperkenalkan bakso Aci Neng Yumna ini ke masyarakat Sorong ini bagaimana? Caranya, ya pertama ya saya sering posting di Facebook. Facebook. Ya kan? Jadi Om aktif di FB nih. Iya, sangat. Padahal saya sudah tutup akun Facebook pribadi. Itu kan zaman alay-alay dulu kan. Jadi yang akun-akun pribadi itu udah ditutup. Karena misalnya kami sudah tua kan, jadi lebih arah ke agama juga kan. Jadi iya, betul. Jadi waktu itu bikin Facebook baru, postinglah di situ. Nah, orang Sorong ini kalau misalkan fotonya itu real, mereka sangat antusias dengan produk itu. Kalau kita comot foto di Google terus kita posting di Facebook kita, aslinya yang mereka terima beda, jelas mereka akan komplain. Jadi kuncinya tuh kita harus fotonya real picture gitu. Jadi beneran harus sesuai dengan produknya kita. Jadi kalau kita misalkan jualan barang ya fotolah sesuai dengan produknya kita. Jadi orang Sorong akan lebih menghargai itu. Biar membangun kepercayaan ya. Ya, jadi saya sering tuh begitu. Jadi orang Sorong ini begitu rasanya das, tidak usah kita minta endorse. Mereka posting sendiri tuh di WA story, di Testimoni story, ya. di Insta story Facebook. Makin banyak lah yang tahu. Apalagi kan sistem tag gitu kan. Iya, tinggal di repost gitu. Nah, betul. Ya itu. Itu juga yang marketing paling berpengaruh Selama gitu. ini. Karena pengguna Facebook di Sorong sini banyak. Apalagi yang suka jajannya kan ibu-ibu sama cewek-cewek. biasanya, ya. Apalagi kalau kayak malas jalan itu kan tinggal buka FB, mau pesan order antar. Lagi zamannya yang ini COD 2020 itu ya. Ya, dianterin. Jadi mager-mageran lah. Ditambah lagi COVID, nggak bisa keluar rumah. Ya. Terus orang Sorong ini kan cari uangnya capek. Mereka pasti pengennya yang makanannya yang benar-benar yang worth it gitu, yang benar-benar segar, yang benar-benar artinya harga tuh nggak masalah untuk orang Sorong. Iya, betul. Yang penting tuh dia enak dan nampol dan sesuai dengan Mood keinginannya dia. Ya, misalnya taste-nya orang beda-beda. Nah, sesuai dengan dia pemau, ya sudah, dia akan beli terus. Ya, gitu sih pengalamannya. Kalau Om tuh kapan mulai merasa bahwa usaha ini mulai berkembang atau dikenal banyak orang tuh kapan? Kira jalan berapa tahun baru sudah ternyata usaha saya ini banyak dikenal sama orang nih. Semenjak di Gota. Semenjak di Gota. Jualan di Gota. Food corn ya. Iya, jadi itu juga saya juga Pak. Jadi saya tuh ya pokoknya dulu tuh ada sama istri tuh ada sedikit mungkin perbedaan pendapat untuk berbakti sama orang tua. Tadinya saya mau mutasi. Jadi bos itu sudah kasih saya boleh mutasi. Tapi saya bilang sama bapak sama Kabandar saya kan sama Pak, saya izin saya mau pengembangan bisnis.
Karena saya lihat di Gota kan sudah mulai bangun food court. Jadi saya melihat peluang itu. Nah, Jiwa bisnisnya keluar. iya, terus sebenarnya cita-cita Mutasi itu udah dari lama kan, namanya juga Oh, pengen balik ke Garut. iya, ke Tasik sih waktu itu ada Mutasinya sih. Tapi saya lebih mempertimbangkan anak-anak kan. Jadi saya bilang gini, saya lebih memilih supaya anak-anak saya jadi pebisnis ke depannya. Ya, kadarullah ya kalau misalkan bisa. Makanya saya lebih memilih mengembangkan bisnis di sini dibanding saya harus lanjut Mutasi. Yang tadinya kami mau berbakti ke mamah di Kampung Garut. sana? Tapi kita minta mama ke sini. Akhirnya mama ke sini sekarang. Oh, jadi orang tuanya Om sekarang di Sorong nih. Iya, kebetulannya orang tua istri sih. Kalau orang tua saya tetap di Garut. Jadi dari awalnya pengen Mutasi, lihat peluang bisnis di Gota Iya. gede nih. Jadi sebenarnya kalau mau sukses itu ada hal-hal apa ya, kesenangan pribadi yang harus disampingkan Iya. atau dilepaskan. Salah satunya adalah Mutasi yang saya ikhlaskan gitu. Tapi kalau waktu itu pernah nggak pikir kayak kalau waktu itu saya ngambil Mutasi berarti saya nggak dapat ini. Iya, Iya kan? Sampai sekarang saya masih bertanya nih, saya salah nggak ya milih Tetap di keputusan? sini. Iya, untuk jualan. Tapi saya tuh percaya sama hal-hal yang sifatnya kayak agama gitu kan. Kita kalau mau suatu kaum tuh dia punya tanggung jawab untuk merubah nasibnya sendiri. Iya, iya. Jadi saya bilang, kalau sekarang saya pulang kampung, mungkin yang jualan bakso aci di sana udah banyak dan udah expert gitu kan. Iya. Saya lebih memilih kembangkan di sini saja, sembari ibu saya ke sini supaya tetap bisa sama-sama jalan gitu, berbakti iya, terus jualan juga iya. Karena kan kalau sudah ada uang kan kita berbaktinya bisa, ya maksudnya bisa membahagiakannya lebih toh. Gitu. Jadi saya Jadi ini lebih pilihan yang memilih- tepat. Iya. Itu berarti tahun 2025 kemarin ya? 2025 sih. Iya, karena Food Court Gota kan baru Iya, tahun lalu kan Om iya, buka. betul. Kalau dalam perjalanan usaha ini pernah nggak Om merasa ada momen yang bikin Om hampir menyerah? Ada sih. Ada. Ya, ditolak sama salah satu tempat gitu. Jadi waktu itu kan saya orang bilang mau jualan di satu tempat yang saya rasa Rame. maksudnya bisa boom tuh. Tapi waktu itu kita ditolak. Bukan ditolak sih, nggak di ACC lah gitu. Karena ada bakso lain udah masuk gitu. Jadi saya sempat menyerah gitu. Itu sebelum di Gota. Setelah di Gota sih. Setelah di Gota. Iya, setelah di Gota. Jadi waktu itu mau buka cabang tempat lain gitu. Ya pokoknya yang tempat itu tuh sangat bagus lah. Cuman ya namanya mungkin belum rezeki toh. Karena itu pasti langsung overthinking ya. Iya kah, bisa bilang gini, macam kan kita nih kalau yang namanya memperkenalkan produk itu bukan cuma produk, tapi Iya. kan ownernya juga. Ownernya kan. juga. Jadi apa mungkin mereka belum mengenal saya lebih dekat kah? Sampai di situ overthinkingnya Om. Iya, karena gini loh, apa mungkin background permodalan saya yang kurang? Misalnya, karena kan kalau kita mau masuk ke salah satu tempat yang besar, otomatis kan kita kan harus lihat juga dari hal-hal yang lain-lain toh. Nah, tapi saya selalu berpikir bahwa kalau belum di ACC berarti kan kesuksesan yang tertunda. Berarti bisa aja nanti sukses. Ya, tapi Gitu. mungkin di ini yang berbeda ya. Iya, di tempat yang berbeda atau di lain kesempatan atau bisa aja nanti di tempat yang sama. Cuma kan kita menghargai menghargai waktu. Jadi nggak mungkin bisa lebih dikenal kalau bukan waktu yang tepat. Jadi kesempatan dan kesiapan juga harus ini. Jadi daripada overthinking, lebih saya mikir apa sih yang saya harus benahi, ya kan? Buat kedepannya. Mungkin dari SOP-nya, SOP karyawan, SOP produksi, SOP. Jadi maksudku daripada kita memikirkan penolakan itu, lebih baik saya memperbaiki, saya punya produk sama saya punya branding itu. Biar Jadi, makin boom ya, lagi. karena Pak, kalau sudah terkenal itu atau sudah kualitasnya konsisten bagus, bukan kita yang mengajukan, kita yang diundang gitu. Betul. Jadi gitu. Kalau
Outlet sekarang sudah ada berapa Om di Sorong? Alhamdulillah sih kalau untuk outlet 2 sih. 2. Tadinya tuh sebenarnya sempat 3, cuman karena kita pikir karena kita masih pemain baru, jadi kita masih mau bermain aman lah gitu. Jadi sekarang 2 outlet. 2. Lokasinya di mana Om? Biar teman-teman tahu nih. Jadi teman-teman tuh kalau pencinta bakso aci bisa ke Food Court Gota di Kilo 10. Di situ sama di Yuti di Jalan Warmasen. Jadi 2 outlet itu aja, dan itu namanya bakso aci Neng Yumna. Rasa itu sudah pasti sama. Tuh teman-teman. Ada rencana buka outlet tambahan Om di Aimas mungkin? Belum ada loh. Iya, outlet di Aimas tuh belum ada. Banyak sih yang bilang seperti itu, tapi kalau kita mau konsisten di rasa sama itu kita harus perhatikan orang produksi. Nah, kebetulan kemampuannya kita itu baru bisa 2 dulu. Baru kan kemarin kan sempat buka 3. 3-nya di satunya di mana? Di Mall Mega sih dulu. Oh, Hypermart sekarang ya? Ya, yang sebelahnya itu. Dulu sempat buka di situ. Cuman si orang produksi ini nggak mampu menampung 3. Akhirnya yang di UT kita tutup, yang di Mega kita buka. Karena kita pertimbangan biaya operasional tinggi, terus ya kita kan nggak mau maksudnya kita kan pengen di sini jalan terus. Iya, berkembang terus. Jadi salah satu yang menyebabkan itu bisa berkembang itu adalah kebijakan finansial. Jadi kalau seandainya kita gegabah dalam hal mengambil keputusan, yaitu nanti bisa aja kayak tumbang tindih manajemen keuangannya. Jadi saya lebih memilih melepaskan dulu. Jadi saya pilih fokus di 2 outlet, di UT sama di Gota. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang sih. Alhamdulillah. Nanti kalau ada ini boleh lagi Om di Aimas. Boleh. Ya, yang di Aimas banyak banget itu. Jadi mungkin ya doain aja toh supaya kita bisa segera buka. Soalnya di sana juga banyak peminatnya itu. Iya, karena belum ada di sana di Aimas. Iya. Mereka katanya dari SP gitu kan. SP ke UT. Iya. Mereka jauh-jauh gitu. Kadang saya juga kasihan ya. Jadi saya kalau ke Aimas harus survei tempat, cari kolega-kolega bisnis yang benar-benar tuh amanah gitu toh. Jadi kalau kita nyewa tempat itu Pak, jangan cuma lihat tempatnya bagus, lokasinya geografis, tapi lihat ownernya, maksudnya amanah enggak, terus maksudnya ya sama-sama bisa jalan bareng lah. Karena takutnya sudah rame, dinaikin sewanya, ya kan? Jadi kita harus banyak pemikiran dan pertimbangan gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Iya Pak. Kalau menu favorit di bakso aci Neng Yumna ini apa Om? Yang paling best seller? Yang paling best seller ya bakso acinya. Bakso acinya. Selain itu? Kalau yang saya tahu sih mie jebeu. Mie jebeu itu apa tuh? Mungkin bisa jelasin dikit? Jadi mie jebeu itu sebenarnya kayak salah satu mie ya yang sekarang lah, yang mie itu. Iya. Paham. Cuman ini lebih khas Jawa Barat. Itu pedas juga? Pedas, makanya dibilangnya jebeu. Oh iya, jebeu ya. Iya, jadi dia pedas. Ada level-levelnya gitu? Ada. Level 1, level 2, level 3. Itu bisa request. Bisa custom nggak gitu? Custom bisa. Jadi mungkin teman-teman yang sudah biasa belanja di Gota atau di itu mereka udah tahu levelnya berapa gitu. Jadi kalau 3 tuh pedes banget sih. Soalnya ini. Tapi Om pernah nyobain level 3? Iya, tapi nggak sanggup. Saya cuma sampai level 2 saja. Tapi Om pencinta pedes juga nggak? Iya, pedes. Pencinta pedas, pencinta manis. Jadi lidah saya ini agak sedikit sensitif. Jadi kalau misalkan saya makan satu produk, saya tahu nih kuncinya di sini, di sini. Benar. Jadi misalkan nih satu produk, enak. Kayaknya bikin enaknya gini gitu. Kayaknya yang bikin dia kuncinya tuh di rasa coklatnya gitu. Terus kalau yang ini, misalnya sepengetahuan saya seperti itu. Karena kan ini Pak,
apa? Sekarang kan ada produk baru namanya cireng kuah creamy. Iya, iya, iya. Nah, itu kan saya yang riset. Aku ada lihat itu di kontennya siapa ini? Ada Mas. Iya, iya, Mas Syafwan. itu. Ya. Nah itu kan ada produk baru, jadi kita undang Mas Syafwan untuk review kan. Dan itu memang alhamdulillah Mas Syafwan juga suka dan memang rasanya memang enak dari kuahnya. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin Allah yang kasih jalan. Biasa kan cireng kan kita tahu ya kan goreng Iya, aja kan. kan emang dulu kita ada cireng chili oil. Iya. Nah, cuman apa? Karena waktu itu peminatnya agak kurang, jadi kita riset lagi cireng yang ada kuahnya. Ternyata enak, karena kuahnya juga enak sih. Nggak itu menunya. Alhamdulillah sampai sekarang nih suka sold out gitu. Kalau untuk produksinya sendiri bakso acinya tuh produksinya di mana? Di rumah produksi, Di rumah produksi di Yuti. Oh, di Yuti. Nanti baru diantar Didistribusikan ke outlet-outlet. Jadi selalu fresh gitu. Makanya ada yang nanya, Om, kenapa ya kalau bakso aci yang maaf dari luar gitu kan, mereka kadang suka COD pakai yang e-commerce gitu kan. Iya, iya. Rasanya kok beda dengan dengan yang Om punya ya. Saya bilang beda lah, orang di sana kan udah berhari-hari. Sedangkan Om punya ini fresh nih. Iya, beda loh rasanya. Iya, iya. Sama kayak ini pedagang yang ayam lalapan atau ini ayam nasi padang. Itu beda kalau ayam yang dipotong langsung sama ayam beku. Cita rasanya beda. Kalau saya sih asal makan aja sih. Ya, Anda gini loh. Anda cobain deh. Pasti kalau diresepin tuh pasti ada beda-bedanya. Kalau beku kan rada-rada gimana gitu. Kalau yang ayam yang baru potong tuh lebih legit, bukan lebih legit, enak lah gitu. Om bisa sampai bisa bedain gitu ya lidahnya Om. Ya, karena kan kita ini sudah terjun di F&B. Jadi kita harus benar-benar konsisten di situ. Harus menggali-gali apa sih F&B itu, apanya tuh di mana aja kunciannya. Ya gitu. Keren. Kalau karyawan sekarang ada berapa Om di seluruh outlet kalau digabungin dengan produksi lagi? Oh, deh. Ya mungkin lah kalau keseluruhan ya all crew tuh 9. 9. Iya, jadi Banyak juga Om. banyak alhamdulillah, tapi kan 3 orangnya keluarga dekat. Oh, dia orangnya jadi 6 lah. Iya, jadi yang lainnya 6. Yang benar-benar real karyawan tuh 6. Berarti ada yang jaga di outlet, ada yang jaga di outlet satu outlet di UT, ada juga yang di bagian produksi ya. Di UT itu 2, di Gota itu 3, karena 3. Gota lebih trafiknya lebih rame. Terus di rumah itu bagian produksi itu sebenarnya 1, tapi kan Mamah juga kan sama istri kan bagian produksi, jadi 3 di produksi. 3 di produksi. Saya manajemen aja. Saya manajemen. Om bagian yang ngatur kayak ini gini Iya, marketingnya lah. Bosnya. Iya lagi, kan emang owner ya. Iya. Om, boleh dong spill omsetnya? Omset. Biar mereka nih teman-teman tahu, pengen terjun deh ke dunia bisnis kalau dengar omset. Kan orang pasti kan senang kalau dengar nama omset nih. Ya, maksudnya omset per bulan, per hari atau per apa? Boleh lah, per hari. Per hari. Omset per hari itu kan berarti kan omset ini kan bruto ya? Iya, kotor. Iya, kotornya dan ya. Kalau digabung semua ya lumayan. Spill angkanya. Ya, maksudnya meskipun masih masih 1 digit lah gitu. Tapi kan maksudnya yang penting berkahnya aja gitu. Jadi kalau saya tuh yang penting tuh sekarang tugas-tugas itu sudah dilakukan. Jadi hal-hal yang kewajiban dari usaha ini sudah dilakukan. Jadi cukup untuk gaji karyawan, untuk untuk yang lain-lain itu sudah cukup lah gitu. Teman-teman,
1 digit per hari. Daripada kalian kerja, mending kalian jadi pengusaha. Iya betul. Iya kan Om? Mm-mm. Ada nggak sosok yang jadi panutan Om atau inspirasi Om dalam berbisnis nih selama ini? Saya sih lihat orang-orang Sorong sih, orang Bugis. Oh ya, tadi orang Bugis ya. Ya. Kalau mau detailnya siapa, nggak ada sih. Saya cuma. Atau mungkin kayak sering nonton YouTube, kayak saya senang nih sama orang pebisnis ini nih. Tidak sih, saya lebih kagum sama pebisnis ibu-ibu yang orang Bugis yang posting-posting di Facebook gitu. Iya. Jadi kagum aja gitu, karena mereka kan ibu rumah tangga tapi mereka posting-posting jualan toh mungkin antara hobi atau mungkin membantu keluarga. Cuman saya kagum di situ. Nah, terus saya juga ini tuh kasih motivasi ke Metwa, karena Metwa tuh orangnya introvert tuh. Jadi saya bilang kita di sini kan merantau, kalau nggak ada lebihnya kan sayang tuh. Jadi saya bilang kita juga harus usaha juga gitu. Betul. Menurut Om nih, apa yang paling penting bagi orang yang ingin memulai bisnis kuliner? Pertama niat. Kedua mau capek. Ya, kayak ngubuk-ngubuk pasar gitu kan. Terus kayak melakukan eksperimen. Itu kan melakukan eksperimen itu kan kadang nggak semuanya langsung sukses. Jadi kayak butuh modal. Jadi kayak aduh, sudah beli mahal-mahal ini nggak laku. Rasanya nggak enak kan sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, itu pertama itu harus siap dulu niat. Terus mau capek, berarti mental juga harus ada di situ toh. Sama ya uang juga sih untuk modal awal. Ngasih tips dong Om buat anak-anak Sorong yang mau mulai usaha. Oh ya, gini. Jadi tips dari Om ya, kalau saran Om sih mendingan kalian itu sering riset. Apa sih produk apa yang nggak ada di kota Sorong ini? Jadi kayak misalkan makanan apa yang mungkin jadi yang kalian tuh harus tahu dulu passion kalian tuh di bidang apa dulu. Misal passionnya tuh dibilang fashion, ya berarti kalian harus sering ngobok-ngobok passion, tahu bedanya mana yang bagus mana yang tidak. Kalau macam kuliner ya berarti kalian harus spesifik dulu, kalian tuh sukanya makanan yang kayak gimana, terus apa sih yang kira-kira belum ada di sini. Nah, kalian coba lakukan eksperimen yang bisa jadi produk sendiri gitu. Gitu itu sih tipsnya. Sama mungkin diawali pertama itu modal kecil dulu, sama mungkin main aja marketplace dulu kan. Nanti kalau sudah rasa banyak peminatnya baru cari outlet supaya orang tuh lebih gampang makan di tempat gitu. Jadi beda omsetnya yang yang jualan online sama yang sudah makan outlet. Ya, percepatannya lebih cepat sih kalau yang ada tempat. Karena orang kan nggak perlu pesan dulu, nggak tunggu besok ya kan? Iya, langsung datang, pengen ini langsung ke outlet Ya, aja. Betul. Sebenarnya untuk saat ini begitu sih. Kalau outletnya Om itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau normalnya ya, kalau misalkan bukan bulan Ramadan, itu kami tuh buka itu sebenarnya dari jam 12 sampai dengan jam 10 malam. 12 sampai jam 10 malam. Iya. Itu di semua outlet. Iya. Sebenarnya sih kalau karyawan datang jam 11. Ya, untuk prepare ya. Kan namanya juga itu toh. Tapi biasanya tuh kita ready-nya tuh jam 12, kadang bisa molor sampai jam 1. Sebenarnya sih kalau jam 12 di Gota tuh sudah bisa. Cuma yang di UT itu yang jam 12 masih butuh prepare. Prepare ya. Gitu. Apa harapannya Om nih untuk masa depan Bakso Aci Neng Jumnah? Berharap mudah-mudahan maksudnya bisa menjadi ladang yang barokah lah gitu. Jadi kita tuh bukan cuman masalah cari harta gitu, cari uang gitu, tapi lebih ke cari berkah. Salah satunya tuh memberikan ruang kerja atau lapangan pekerja buat orang lain gitu. Terus niatku kan pengen nyenengin orang Sorong tuh.
Makanya ya saya berharap orang-orang Sorong dengan ada bakso Aceh ini bisa senang lah gitu. Karena kan kalau punya uang tapi nggak bisa menikmati makanan enak juga, Ya, percuma ini uangnya. iya benar saja kerasa Iya gitu. kan? Nah, saya suka tahu tek. Nah, Kalau misalkan tahu teknya lagi nggak buka, ada uang, pas lagi mau, aduh kayak sayang nggak ada artinya uang ini. ketutup. Iya benar. Pernah kepikiran buat buka outlet selain di Kota Sorong? Kayak di mana? Di luar Sorong, di Ambon ke Manokwari. Ya kepikiran. Tuh, Karena dulu waktu jualan apa online itu jangan salah, kita kirim-kirim ke luar kota. Oh iya, Iya, Gorontalo ke Gorontalo. Oh, iya Gorontalo. jauh sekali. Itu Gorontalo. berarti itu dia nge-inbox ya berarti. Jadi gini, saya tuh orangnya suka personal branding. Jadi kalau misalkan saya kenalan sama satu teman, saya suka bilang, oh iya, saya punya produk begini, begini, begini. Jadi dia tahu. Nah, terus dia kan waktu itu Sorong, pindah ke Gorontalo. Terus dia bilang di sana nggak ada bakso acik kami. Jadi minta dikirim lah. Banyak dikirim sana. Iya, dikirim banyak. Pokoknya dari Pulau Gak, terus ke Gorontalo, ke Kalimantan di Balikpapan, terus ada juga ke daerah yang Jakarta juga waktu itu. Banyak. Nah, ini saking banyaknya tuh akun Instagramnya kami tuh dihack. Padahal lagi trafficnya lagi bagus nih. Iya. Malah dihack. Dan ini saya kan sebelumnya nggak punya Instagram. Cuma kan dulu kita sempat endorse juga di beberapa yang kayak Kopo Kabar atau Sorong Info. Nah, kita kan harus punya IG ya. Iya, biar bisa di-tag. Ya, nah biar bisa tag. Akhirnya kita sejarahnya bikin Instagram Bakso Aci. Tapi emang sekarang sih kalau buat bisnis sih pasti orang larinya ke Instagram sih, anak-anak muda kan. Iya, jadi gini, ada spesifikasi. Kalau di Facebook itu ibu-ibu. Betul. Kalau di IG tuh Gen Z. Iya, kalau di Instagram Gen Z, terus anak-anak skena gitu. Betul. Cewek-cewek yang dorang-dorang itu circle-nya suka ke Hype-hype, jalan-jalan. Jadi saya Anak-anak hits. ya. Nah, itu dulu kan di Facebooknya di Instagram kami kan endorse tuh waktu itu di Sorong Info. Satu malam kami nggak tidur bikin itu bakso aci kemasan. Wih, memang Saking meledaknya tuh orderan. Jadi emang online ini tuh betul-betul berdampak sekali ya. Sangat, alhamdulillah. Jadi saking meledaknya. Kan di situ kan postingannya kan ada yang ke Balikpapan ke ini. Jadi mereka mau ngehack supaya memberikan penawaran-penawaran ke orang. Bohongin gitu. Seolah-olah pakai nama kita, pakai akun kita, terus nanti kita yang nanggung jawab. Kok belum dikirim? Gitu. Makanya saya sempat posting di IG nomor rekening yang benar-benar itu cuman nomor rekening ini, gitu. Sampai dihack gitu ya? Iya, dan itu ada orangnya orang Depok. Oh iya kan kelihatan kan lokasi login terakhirnya kan? Iya, di situ Riwayat orang login. Depok dan kayaknya mungkin anak-anak yang ini apa yang suka main di internet. Iya. Jadi jangan salah Pak, orang itu ada dua jalan. Jalan yang halal sama yang haram. Nah, mungkin di warnet kan dia juga gabut. Apa ya biar menghasilkan duit? Dia cari kan itu. Sebenarnya semua tuh ada jalannya aja kalau kita ikhtiar terus. Nah, jadi dia sempat mau nge-hack, akhirnya saya privat. Sampai 1 mingguan lebih, terus saya bikin pernyataan situ, nanti kalau ini saya akan bawa ke Takutnya kan ranah hukum. malah kan. Maksudnya takutnya ini, baru kita juga kan dulunya kan nama IG-nya kan bakso _ masa masih kaku. Nah, sekarang saya terinspirasi dari ini nama-nama IG Korea kan agak susah-susah tuh. Iya. Saya pakai nama bakso acinya ya, Instagramnya nih bks.aci_sorong. Jadi BKS ini apa ya kan? Iya. Jadi pas dicari gampang gitu. Nah, itu sih inspirasi untuk Instagram. Jadi kalian harus punya Instagram.
jangan posting-posting yang apa, yang lagi bucin-bucin. Sekali posting jualan kalian teman-teman. Ya itu ngaruh tuh. Jadi saat ini tuh ekonomi kreatif juga lagi berkembang, sama F&B itu juga berkembang. Tapi kan kadang kan ada tuh anak-anak muda kan yang ekstrovert, yang pemalu itu gimana tuh? Ya nggak perlu ya introvert gitu. Nggak perlu explore dirinya, tapi lebih kepada maksudnya kayak kan kalau yang namanya introvert itu kan berarti kan ini dia punya spesifikasi kesukaan toh. Ya mungkin dia sukanya barang-barang apa ya, jualan yang sesuai passionnya dia gitu. Tapi kalau dia tidak mau terjun langsung, ya setidaknya harus ada orang-orang yang partner bisnis yang ibaratnya bisa kita ajak gitu. Karena kan dia nggak mau jalanin toh kan. Kalau bisnis itu kan bukan cuman masalah niat aja, tapi kan harus ada eksekusinya, harus ada actionnya. Percuma kalau kita punya teori tapi kita tidak eksekusi kan? Iya Pak. Justru akan ketemu tuh solusi-solusinya setelah dijalanin. Jadi kalau baca teori kan, iya. Tapi kalau kita ini actionnya kan kerasa. Oh, masalahnya di sini, detailnya begini. Iya, betul. Jadi harus dijalani lah. Terus kalau mau jadi bos harus jadi ini dulu, rasakan pahit-pahit dulu. Jadi kalau kita nih misalkan mau jadi bos, ya kita harus tahu SOP dulu. Misalkan dari SOP-nya jualan di mall sama yang di ini biasa beda. Jadi waktu itu saya nyuci sendiri tuh, nyuci peralatan. Waktu sempat event di Paragon kan, saya nyuci ini sendiri. Sudah, saya langsung mengerti. Ternyata kalau kita menjadi bos, kita harus tahu susahnya karyawan dulu. Betul. Gitu. Biar jangan kaget lah. Iya, jadi kita tahu nih. Jadi karena Pak, ini saya kesulitannya begini. Oh iya, Bapak juga sempat kayak gini. Ini teknisnya begini, solusinya. Gitu. Jadi sudah tua jadi banyak pengalamannya. biar nggak asal ngomong juga karyawannya kan. Iya. Cuma bisa ngomong, cuma bisa merintah. Dengar ya, saya juga sudah pernah di situ. Betul. Jadi lebih ngejalani dulu, jadi tahu teknisnya. Pasti kalau sudah dijalani kan ketahuan nih. Oh pasti ininya aja nih, sisa ininya aja nih gitu. Pakai sabun ini aja dia lebih bagus. Lebih gitu. tahu paham teknisnya. Kalau Om punya bakso aci itu kan tadi bilang kan pernah dikirim kan ke luar Sorong. Itu tahan berapa hari Om? Tahan berapa hari ya? Sebenarnya kan itu kan pakai plastik vakum juga. Oh di vakum ya? Iya. Terus saya juga baru tahu yang namanya ada sekarang silika kan, yang anti jamur itu. Iya. Sebenarnya mungkin bisa lebih dari beberapa. Kalau saat ini kan nggak pakai silika. Kalau 1 bulan itu masih bisa sih. Sebulan? Sebenarnya. Yang penting kalau di suhu normal itu, kalau yang saya tahu tuh 2 minggu masih bisa. Suhu normal kan. Tapi kalau di kulkas ya seumur hidup dia bisa apa kalau nggak dimakan. Selagi tetap dingin. Maksudnya kalau di freezer gitu kan. Iya. Ini kan frozen food ya. Jadi kalau ditaruh situ mungkin 6 bulan atau itu masih fresh, masih bagus. Tapi masih sering ngirim keluar lagi nggak sampai sekarang? Kalau untuk saat ini sih banyak yang nanya, tapi kan kemampuan produksi kembali lagi. Terus itu kan Bapak kan pegawai negeri toh. Baru Ibu kan orangnya introvert. Jadi untuk benar-benar kelola manajerial ini tuh butuh effort yang tinggi toh. Sedangkan Bapak nggak mau ngelepas PNS-nya. Jadi ya saya berharap dua-duanya beriringan. Cuman mudah-mudahan kedepannya nanti Metro maulah kembangin untuk yang kirim-kirim lagi gitu. Karena itu pasti profitnya lebih besar Pak. Pengorbanannya nggak terlalu seperti kan kalau di outlet kan harus pengorbanan beli tisu. Iya. Terus bayar outletnya, karyawan. Kalau yang ini kan kita tinggal ini aja, tinggal transfer, tinggal kirim aja. Yang biayanya kan mereka yang bayar. Kita tinggal satu produk. Kami paling sering kirim ke Manokwari. Manokwari? Iya. Ada rencana mungkin launching menu apa yang baru gitu? Bisa spill di podcast kali ini Om? Menu yang baru ya? Yang rencana kayak pengen ngebuat menu baru ini ya? Kayaknya rahasia dulu. Rahasia dulu. Soalnya kan kemarin kan sudah bahas goreng.
cireng kuah creamy. Berarti cireng kuah creamy ini masih baru. Tapi hype. Ya hype banget sampai saat ini orang cari. Iya, unik sih memang. Terus basrengnya juga jagoan. Jadi alhamdulillah setiap ada launching tuh peminatnya suka. Ya karena itu kan kita seleksi dulu, Pak. Ya kan? Dicoba dulu. Iya, ini dulu tuh dieksperimen dulu. Kalau nggak enak ya kita nggak rilis. Gitu. Memang harus ada ini menu-menu baru gitu supaya orang nggak bosan tuh. Coba perhatikan di beberapa outlet tuh, misalkan dia jualannya nasi apa gitu kan, orang kan bosan tuh. Jadi harus ada yang baru lah. Iya, jadi orang tuh mau datang lagi gitu. Berarti kalau kayak ngebuat menu baru gitu, berarti Om juga yang QC, yang nyicipi. Iya toh. Jadi buat nih Om yang nilai. Iya, saya malah waktu jualan basreng tuh, saya yang nawarin ke orang-orang satu-satu, ke tester gitu kan. Waktu di Goa tersebut, Kak, boleh nggak saya minta waktunya? Ini bosnya langsung turun ini. Terus suka tanya juga masukannya apa. Jadi harus mau begitu. Harus mau dikritik. Gitu. Iya, jadi bilang, Kak, ini terlalu ini. Akhirnya sudah, maksudnya saya ini lagi tuh koreksi lagi. Jadi emang begitu, lebih baik sibuk dengan ngoreksi yang perlu dibenahi daripada ngoreksi yang lain, ngoreksi hidup orang maksudnya. Berarti Om juga langsung turun ya waktu itu ya? Iya. Sering itu ya? Nawarin, nanyain. Iya, jadi ibaratnya memang kita tuh harus mau capek gitu. Baru kami tuh owner yang termasuk yang mau turun tangan langsung. Bisa kan kalau owner kan kalau sudah ini kan sudah karyawan. Iya, jadi kayak karyawan aja sudah. Jadi ada orang kepercayaan tuh. Kalau saya tidak, saya biasanya memberi perhatian juga buat karyawan toh. Jadi kadang juga teman curhat juga iya. Kalau karyawan ada masalah, mari sini sama bapak. Ini orang kan kita lebih tua kan. Iya. Kita bisa berbagi. Punya pengalaman lebih banyak ketimbang anak-anak muda ini. Di kantor itu Pak, anak-anak muda kayak kalian suka curhat juga masalah percintaan mereka apa begitu ya. Saya kasih saran gitu. Ya namanya juga udah tua kan. Jadi pernah muda jadi kita kasaran begini. Ya diterima alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi ya lumayan dekat lah sama anak-anak muda. Ya si Om orangnya ini sangat ekstrovert ya. Aslinya introvert. Masa aslinya introvert Om? Iya Kak. Saya dulu kutu buku sekali Kak. Waktu masih sekolah? Iya. Saya ini backgroundnya sebenarnya dari dunia pendidikan. Jadi saya pernah ngajar juga di. Apa jadi guru juga? Pernah jadi guru bahasa Indonesia. Tapi guru sukarela waktu itu. Saya basicnya tuh memang di pendidikan. Terus karena sudah PNS toh, jadi di bidang keuangan. Nah kebetulan bisnis toh. Jadi keuangan itu kan kaitannya sama bisnis. Iya betul. Jadi ya ini saya cocok lah gitu. Jadi saya karena orang keuangan, jadi beberapa hal yang saya pelajari dari kantor kebijakan keuangan itu ya saya terapin juga di bisnis. Terus ternyata hal-hal yang yang kamu capek-capekkan dulu, macam di kantor itu kan kadang kita kayak nganterin ke kantor pos surat, terus ke beberapa tempat gitu kan. Itu kan pakai motor tuh kan kayak capek banget itu. Panas, ternyata malah jadi ladang ini bisnis. Kan jadi kurir kan perlu tahu jalan-jalannya. Betul. Ya kan saya maksudnya introvertnya itu ini jalan-jalannya kurang saya. Tapi kalau sudah ngobrol gini orang jadi ekstrovert. Karena dari pembawaannya Om nih asik orangnya. Iya kan? Iya, asik. Malah karyawan tuh begitu lihat Bapak langsung mau kerja. Sampai sekarang kan yang kita karyawan yang lama di Mega gitu, 2 orang minta balikan sama kami supaya bisa kerja di kami. Karena kami nggak pernah mau tahan orang punya punya gaji, sama kami juga maksudnya inilah dekat gitu. Kan kayak keluarga gitu. Masa kan kalau kau berteman baik dengan si A nih kan kau tahu tuh rasanya. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi kita personal branding. Jadi makanya karyawannya nih dekat ya. Ya, dekat. Kadang diomelin juga sama saya. Kalau salah. Iya. Kan nggak mungkin benar terus dia kan. Iya, saya juga kadang salah juga sih. Harapannya Om deh ke depan.
Terakhir ini Harapan saya mungkin mudah-mudahan untuk bakso aci mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Supaya ibaratnya bisa lebih dikenal juga toh. Amin. Salah satunya saya ikut podcast ini kan berharap bisa lebih dikenal lagi. Amin. Kita sama-sama doakan. Terus harapan saya juga mungkin untuk anak-anak muda sekarang, mungkin sekarang kan zamannya kayak game gitu kan. Mungkin kalian kalau bisa juga rintis hal-hal yang lain, usaha gitu. Jadi jangan berkutit di dalam game. Jadi kalian harus bisa coba cari peluang-peluang bisnis gitu. Mungkin sesuai passionnya kalian, mungkin di bidang game, di bidang di bidang fashion. Digali dari situ. Digali, iya, supaya ekonomi kreatif ini meningkat gitu. Supaya negara kita juga kan maju toh kalau anak-anak mudanya pada bisnis, pada aware sama hal-hal begitu, pasti perekonomian kita maju. Iya betul, karena semakin banyak pebisnis otomatis semakin kecil juga pengangguran kan angka pengangguran. Iya, sekarang kan banyak peluang kalau untuk bisnis. Saya rasa dari aspek manapun juga banyak lah. Iya, apalagi online sekarang tuh gampang. Iya, teman-teman. betul. Kamu beli dari luar, jual ke sini online lah, laku itu. Betul. Oke, mungkin segitu aja Om. Iya, terima kasih banyak ya Mas. Oke, semoga cerita dan pengalaman tadi dari Om Budi ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, khususnya anak muda di Kota Sorong yang ingin memulai usaha. Terima kasih banyak untuk Om Budi dari Bakso Aci Neng Yumna yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kami di podcast Gazimara episode keempat ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari pelaku usaha di Kota Sorong. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you!